nikmat yang tidak terhingga, di antaranya nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Maka yang kedua, salat bertanggikan salam ke roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita Rabu ba'da maghrib. Dan untuk memperkenalkan pada pengajian ini, mari kita buka dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama saya muliakan dan saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Baitus Shalihin beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua saya tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan duduk sila kita di majelis ini menjadi asbab kita duduk pula bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dengan senantiasa membasahi lisan kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan senantiasa membasahi lisan kita memuji Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketentraman hidup kepada kita, serta memberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita termasuk umat Rasulullah yang kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan oleh Allah bersama barisan Rasul, masuk surga pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa nanti setelah hidup di dunia ini menuju hari akhirat adalah amal. Dan itu senantiasa diingatkan kepada kita di setiap tausiah, baik dia khutbah Jumat, pengajian, acara takblik akbar, senantiasa diingatkan bahwa nanti yang akan kita bawa setelah hidup di dunia ini, kita bawa ke alam kubur adalah amal ibadah kita. Hadisnya cukup populer, 3 yang mengiringi mayat itu. Yang pertama maluhu, kemudian ahluhu, kemudian amaluhu.
farji isnani fa abqa wahid. Dua itu pulang, yang satu kekal. Yang mengiringi mayat itu tiga, ada hartanya, ada keluarganya, ada amalnya. Dua pulang, harta pulang, keluarga pulang. Yang tinggal cuma satu. Apa itu? Wa amaluhu, amalnya yang tinggal. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang masuk kubur tidak membawa amal, man dakhalal qubura bila amalin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke dalam kubur dia tidak membawa amal, dia ibaratkan menyeberangi lautan atau masuk ke dalam lautan bila safinatin, tidak menggunakan perahu. Artinya memang kalau kita masuk ke dalam kubur itu tanpa amal, selesai kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai. Maka 1 bulan penuh kemarin di bulan Ramadan itu kita ditempah untuk banyak beramal di dalamnya. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan atau syahrun mubarak. Apa itu bulan yang penuh dengan keberkahan? Bulan yang di dalamnya banyak kebaikan. Artinya amal yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita laksanakan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Apa tujuannya? Nanti untuk masuk kita ke dalam kubur. Apa tujuannya? Nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tujuannya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana pun cintanya kita sama suami, macam mana pun cintanya kita sama istri, maka lebih cintalah terhadap amal itu. Karena kadang bisa jadi Pak, hari ini kita meninggal, habis masa iddah istri itu nikah balik dia Pak. Hari ini ninggal awak, habis masa iddah istri itu nikah, tak ada cerita Pak. Yang dia dapat suami yang baru tuh lebih tampan dari awak, lebih kaya dari awak, dompetnya lebih tebal dari awak, lebih baik dari awak. Walaupun bahasa kasarnya barangkali dalam kubur tuh teringat-ringat kita sama istri kita tuh Pak. Saking sayangnya awak sama istri, teringat-ringat awak dalam kubur tuh sama istri. Ingat waktu pertama kali menikah, makan sepiring berdua, hidup susah senang bersama, beli risol sama-sama, makan bakso beranak pula lagi itu. Meninggal kita Pak, habis masa iddah nikah balik ibu itu selesai Pak. Itu kalau ibu-ibu lumayan habis masa iddah ya. Kalau ibu meninggal suami tak apalah ada masa iddah Bu. Meninggal hari ini besok menikah balik Bapak tuh. Tak ada cerita Bu, amal yang akan menyelamatkan kita, yang akan menolong kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis, setan laknatullah itu akan berusaha menggelincirkan anak cucu Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara. Berbagai macam cara, Pak. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu sumpah iblis, Pak. Oleh karena engkau telah menjadikan aku tersesat, kata iblis kepada Allah, maka aku berjanji, aku bersumpah akan menggelincirkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Akan kugoda mereka dari arah depan, kugoda mereka dari arah belakang, kugoda mereka dari sebelah kanan, kugoda mereka dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Iblis setan itu berusaha menggoda kita bagaimana bukan hanya kita tak punya amal, Pak. Tapi bagaimana amal kita itu rusak. Kalau mengajak tak beramal memang udah itu kerja dia, Pak. Mengajak orang supaya tak ke masjid, mengajak orang supaya tak baca Quran,
mengajak orang supaya tak datang majelis ilmu, itu memang udah kerja dia. Kalau bahasa kerennya memang udah tupoksi dia, Pak. Memang udah itu tugas dia. Tapi kadang Pak yang datang ke masjid itu pun masih digodanya, Pak. Datang memang awak ke masjid, tapi habis sholat isya itu duduk di teras-teras. Apa yang awak buat? Awak ceritakan aib kawan awak. Kerja iblis, Pak. Kadang datang kita majelis ilmu, dapat pahala memang, tapi bagaimana caranya setan tuh biar berkurang pahala dari duduk majelis ilmu itu. Apa contohnya, misalkan di kipas-kipasnya awak supaya asyik menguap aja. Jadi dari duduk majelis ilmu tuh Pak, dari pertama duduk sampai terakhir 20 kali waktu menguap, Pak. Kerja setan juga itu. Dia akan berusaha bagaimana menggoda anak cucu Adam ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan penuh kita ditempah di dalam bulan Ramadan. Sehingga Nabi katakan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa, Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Itu hebatnya bulan Ramadan tuh karena ada puasa salah satunya, Pak. Tapi ternyata ada orang yang puasa di bulan Ramadan tak dapat puasa itu memberikan syafaat untuk dia di hari kiamat. Kenapa? Karena habis daripada bulan puasa tuh di bulan Syawal tuh hilang amal dia semua, Pak. Amal yang menolong kita, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini susah kita, payah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu paling-paling ujungnya ninggal, Pak. Macam manapun beratnya kita menjalani kehidupan di dunia ini, miskin betul atau sakit betul kita rasa tak sembuh-sembuh, ujung-ujung daripada penderitaan kita itu mati, Pak. Walaupun agak lama sikit, Bu. Udah tiap hari berdoa waktu supaya cepat mati. Ya Allah, mati tak tahan kurasa hidup ni. Ya Allah, payah kali pun, duit pun tak ada. Dah 15 tahun menikah, gorden pun tak berganti-ganti. Tetangga sebelah baru lagi 2 tahun menikah, mobil dah 4 kali ganti. Ya Allah, mati aja, mati aja. Tak mati-mati itu, Pak. Tapi puncanya pasti ada mati. Ujungnya pasti ada mati. Tak ada yang hidup selamanya kita ini, Pak. Siapa paling tua di antara kita? Belum tentu dia akan hidup selamanya, Pak. Walaupun bisa jadi yang lebih muda itu duluan meninggal. Tapi yang tua itu, sampai berapa umurnya, pasti ujungnya itu mati. Itu penghujung di dunia ini. Sesakit apapun dia di dunia ini, tak sembuh-sembuh. Maaf, saya umpamanya sakit gula. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun umpamanya. Ujungnya ninggal, Pak. Kalau udah meninggal, ya paling jenazah kita diurus oleh orang lain. Kita dimandikan, kemudian kita dikafani, kemudian kita disolatkan, kemudian kita dikuburkan. Udah selesai, Pak. Selesai urusan dunia, maksud saya. Berakhir dia dengan mati itu. Tapi kalau di akhirat mati itu tak ada lagi. Di padang mahsyar itu Allah sembelih kematian. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah hadirkan seekor kambing berwarna hitam. Hadisnya sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh penduduk mahsyar. Apa kata Allah? Ata'lamuna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Kata penduduk mahsyar menjawab, tak tahu ya Allah. Maka Allah sembelih kambing hitam itu. Lalu Allah katakan, matilah mati. Maka matilah mati itu, Pak. Tak ada lagi mati di akhirat, Bu. Tak ada. Jadi seandainya Allah takdirkan kita masuk ke dalam neraka karena kurang amal kita, masuk kita neraka, Pak. Disiksa kita selama di dalam neraka itu. 1 hari di dunia, 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Disiksa dengan berbagai azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di antara azabnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang di dalam neraka sehingga terkelupas kulitnya. Wa baddalnahum juludan ghairaha, diganti dengan kulit yang baru, terkelupas lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, untuk merasakan azab. Mati itu tak ada lagi, Pak. Habis kita, Pak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah sembelih mati itu di hari kiamat. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata Ramadan yang lalu yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk kita umat Islam itu salah satu tanda kasih sayang Allah. Supaya kita banyak beramal di dalamnya, kita banyak beribadah di dalamnya, baik dia berpuasa, baik dia tadarus Al-Quran, baik dia sholat tahajud, baik dia sholat tarawih, dan lain sebagainya. Supaya amal kita itu nanti menyelamatkan kita di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Namun ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya memang saya sampaikan tadi, setan nih dia tak pernah putus asa untuk menggoda anak cucu Adam. Banyak orang di dalam bulan Ramadan tuh amal dia kuat betul, Pak. Dalam bulan puasa tuh luar biasa, Pak. Masjid yang tak pernah penuh bulan puasa tuh, kalau masuk bulan puasa mereng masjid tuh, Pak. Kalau kami di daerah Tembung sana, kadang najir masjid tuh diangkat itu ambal yang ada di dalam lemari, dalam tempat masjid tuh biasa dia angkat ambal tuh, dia bentang di teras-teras masjid tuh, Pak. Kenapa? Tak muat dalam masjid orang untuk melaksanakan sholat. Malam pertama, malam kedua sampai malam ke-10 tuh terbentang ambal tuh di luar. Rata-rata. Masuk ke malam 20, mulai digulung balik sama Pak Najir tuh ambal tuh, Pak. Digulung angkat balik masuk ke dalam kamar masjid. Terkejut Pak Najir tuh, tanya jemaah, kenapa digulung lagi Pak Najir ambal masjid tuh? Kata Pak Najir, kurasa udah meninggal semua jemaah itu, ada lagi yang datang. Habis, Pak. Baca Quran pun begitu. Kalau bulan Ramadan jangan tanya, Bu, berlomba-lomba orang baca Quran. Masjid sini baca Quran, masjid sana baca Quran, masjid sana baca Quran, sana baca Quran, sana baca Quran, berlomba-lomba, bertadarus-tadarus orang. Ibu-ibu kalau di sini ada juga bertadarus. Kalau di tempat kami biasa kalau ibu-ibu pagi habis subuh, tadarus orang tuh di masjid. Kalau yang laki-laki, yang bapak-bapak habis taraweh tadarus. Kalau di sini tak tahu saya, di sini habis subuh apa habis taraweh, Bu? Habis subuh lah barangkali. Habis subuh bertadarus bulan puasa itu. Tapi tengok akhir puasa tuh, Pak, tutup tadarus tuh. Sadaqallahul azim, tutup tadarus tuh, tutup Quran, taruh lemari Quran. Kapan lagi mulai tadarus? Ramadan yang akan datang baru tadarus balik. Wah, selesai tadarus tuh, Pak. Ya lumayan kalau masih dia ulang bertadarus tuh di rumah. Bertadarus ini kan Pak sering saya sampaikan, tadarus itu kan saling menyimak tuh, saling menyimak. Kadang kita menyimak, kita membaca, kawan menyimak, kadang kawan membaca, kita menyimak. Itu maksudnya bertadarus tuh. Itu baca Quran yang paling afdol tuh bertadarus. Kadang Nabi membaca, Jibril menyimak. Kadang Jibril membaca, Nabi menyimak. Itu namanya bertadarus. Ya taruh kalau bulan puasa dia tak bertadarus di masjid, dia laksanakan tadarus di rumah dengan suami. Bagus. Ya kadang dia baca, suami nyimak. Kadang suami baca, dia nyimak. Ya sering juga saya sampaikan kalau kita bertadarus nih jangan pula merajuk. Nah, ini kadang ada juga Pak orang bertadarus nih merajuk, dia kalau dikasih tahu merajuk. Kalau bertadarus tuh baca rame-rame, baca, datang yang satu disalahkannya. Ini kurang panjangnya, ini kurang matnya, ini kurang dengungnya. Merajuk waktu. Merajuk. Kalau yang paling paten baca Quran, kalau yang hebat, tentang laki kau ustad.
Kayak aku enggaknya ustaz, sok paten kali kau baca Quran. Mulai malam nih malas aku bertadarus lagi sama kalian. Enceng aku tadarus, enceng kata ibu itu. Tak ikut lagi dia tadarus malam tuh Pak. Merajuk gara-gara tadarus tuh. Padahal bertadarus tuh maksudnya saling menyimak, saling mengingatkan. Bulan puasa banyak orang bertadarus. Ada yang baca Quran khatam, 10 kali khatam bulan Ramadan. Habis Ramadan, habis pula baca Quran. Begitu juga sholat tahajud. Tiap malam sholat tahajud bulan Ramadan. Habis Ramadan masuk bulan Syawal, habis juga tahajudnya. Sholat subuh berjamaah bulan Ramadan, penuh masjid sholat subuh berjamaah. Bulan Syawal, habis, tak ada. Apalagi malam pertama Syawal, malam kedua, malam ketiga, kosong masjid. Masyarakat cuti bersama untuk sholat subuh berjamaah. Bapak ibu saudara-saudara hadri wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka dan merugi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, dia tak dapat ampunan terhadap bulan Ramadan. Tak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Di antara sebabnya adalah tak ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Itu sebab yang pertama, Pak. Tak ada beda. Sebab pertama itu tak ada beda. Sama aja. Bulan Ramadan ya begitu, bulan lain ya begitu. Tak ada ampunan, jelas. Memang tak ada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebab tak ada berlanjut amal di bulan Ramadan keluar daripada bulan Ramadan. Tanda tak dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar dari Ramadan tak bertambah amalnya. Baca Qur'annya tak bertambah. Salatnya begitu saja. Berbuat keburukannya tetap. Menggunjing masih saja. Menghina orang lain tetap. Tak bertambah amal kebaikan. Maka dia tak akan mendapat syafaat daripada puasa yang dia lakukan di bulan Ramadan itu. Karena puasa itu jadi syafaat. Kata Nabi, ada beberapa yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Beberapa golongan yang memberikan syafaat di hari kiamat. Apa di antaranya? Nabi Muhammad kasih syafaat di hari kiamat. Nabi itu kasih syafaat, Pak. Siapa lagi yang kasih syafaat? Anak yang hafal Quran. Ibu kalau ada anak yang hafal, hafiz, 30 juz, dia amalkan Al-Quran, baik akhlaknya di akhirat. Dia kasih syafaat untuk kita, Bu. Kasih syafaat untuk kita, Pak. Maka beruntung Bapak yang ada anaknya hafal Quran. Siapa lagi yang kasih syafaat di hari kiamat? Kawan yang kita dekat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kawan kasih syafaat, Pak. Maka pilih kawan yang baik-baik. Cari kawan yang kita dekat dengan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama rajin datang ke masjid. Sama-sama saling mengingatkan untuk meninggalkan keburukan. Sama-sama saling mengajak untuk kebaikan. Sama-sama datang ke masjid mendengar majelis ilmu. Kadang yang satu imam, yang satu azan. Yang satu azan, yang satu nyetel ampli untuk azan. Yang penting dia sama-sama untuk berbuat kebaikan. Yang satu azan, yang satu nyetel ampli. Ini kurang paten, setel sikit. Dia setel. Jadi tukang setel pun jadi, Pak. Yang penting kawan itu untuk kawan kebaikan. Nanti di hari kiamat, kawan yang kita dekat karena Allah tuh kasih syafaat untuk kita di hari kiamat. Seandainya Allah takdirkan kita masuk ke dalam neraka karena kurang amal kita. Dan kawan kita tuh Allah takdirkan masuk ke dalam surga karena banyak amal ibadahnya. Maka kawan kita itu, Bu, nanti kasih syafaat untuk kita di hari kiamat. Ibu nih yang duduk-duduk nih, yang berkawan-kawan karena Allah subhanahu wa ta'ala, asal ada majelis ilmu datang, duduk sama-sama, pulang sama-sama, datang ke masjid sama-sama. Nanti seandainya kurang amal kita, kawan kita tuh masuk surga, kawan tuh bisa kasih syafaat untuk kita.
Kasih pertolongan untuk kita, Pak. Yang jadi masalah kan kalau dua-dua di neraka, Pak. Itu jadi masalah kalau dua-dua di neraka. Kalau satu surga, satu neraka masih agak aman sedikit. Ini dua-dua di neraka, siapa yang menolong? Kawan tuh memberikan syafaat. Siapa lagi yang kasih syafaat? Puasa kita. Puasa kita kasih syafaat yang kita laksanakan kemarin di bulan Ramadan. Tidak akan bergerak anak kaki anak cucu Adam di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. An umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, wa an ilmihi fima fa'ala. Umurnya kemana dia habiskan, anggota tubuhnya kemana dia gunakan, harta dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan, ilmu dia amalkan atau tidak. Ditanya 4 hal nih, Pak. Tak bergerak kaki anak cucu Nabi Adam di hari kiamat. Setelah ditanya 4 hal nih, merengek-rengek puasa itu datang kepada Allah. Rengek-rengek puasa itu, Pak. Ya Rabbi ana man'atuhu fi ta'mihi wa syahwatihi, kata puasa itu. Fashfi'ni fihi. Ya Allah, ini orang selama di dunia berpuasa karena aku, ya Allah. Dia tahan laparnya, ya Allah. Dia tahan syahwatnya di bulan Ramadan, ya Allah. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat untuknya. Belum habis lagi puasa nih merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, datang pula Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an kepada Allah? Ya Rabbi ana ma'anatuhu fil naumi wal lail. Ya Tuhanku, ini orang selama di dunia dia baca, ya Allah, aku di malam hari dia tahan kantuknya, dia tahan tidurnya untuk membacaku, ya Allah, izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Merengek-rengek Al-Quran tuh, Bu. Apa kata Allah? Fasfa'ani fihi. Kalian berdua kasihlah syafaat untuk orang ini. Syafaat kita, Pak. Puasa itu yang kasih syafaat kita. Quran tuh kasih syafaat sama kita. Kalau ada anak kita yang hafal Quran, anak kita itu yang kasih syafaat untuk kita. Kalau ada kawan kita yang baik, kawan yang baik itu kasih syafaat untuk kita. Nabi kasih syafaat untuk kita. Tapi ternyata orang-orang yang tak dapat syafaat dari puasa itu yang dia kerjakan itu, yang pertama, karena sama aja bulan puasa dengan bulan di luar puasa, tak ada amal dia, tak ada dapat syafaat, tak dapat syafaat, tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang beramal di bulan Ramadan, habis dari bulan Ramadan itu tak ada lagi amal dia. Kembali lagi seperti biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pagi nanti subuhnya tinggal. Kalau dia yang pekerjaan di pemerintahan, nanti pagi dia mandi berangkat kerja, dia fingerprint. Nanti habis itu bekerja, kemudian istirahat zuhur, tinggal sholat zuhurnya. Nanti pulang ke rumah tinggal sholat asarnya. Tak ada bertambah. Yang bertambah itu hanya di depan komputer, hanya di depan handphone. Nanti ada masuk WA, dia balas WA. Nanti bosan dia buat status. Alhamdulillah makan siang hari ini. Nanti malam gitu juga. Alhamdulillah makan malam ini. Nanti berfoto dia selfie, taruhnya mukanya situ, taruhnya makanannya, berfoto dia dengan makanan. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oh, si buat status aja dia. Nanti tengah malam buat status lagi. Alhamdulillah suamiku meninggal sebulan yang lalu. Yang buat statusnya kerja dia. Tak ada yang bertambah dari amal dia. Nanti kalau yang tak bekerja, yang hobinya nonton sinetron, tetap nonton sinetron. Pagi nanti nonton sinetron Hidayah. Malam nanti nonton sinetron Azab. Pagi dapat Hidayah, malam kena Azab. Nah, itulah nasib dia lah memang. Tak ada yang bertambah dari amal ibadahnya itu. Ke masjid juga tidak. Asal diundang orang ke masjid, wah datanglah ke masjid, ada acara ini, pengajian habis maghrib. Aduh, halal bin halal pula tempat mertua.
Nanti minggu depan undang lagi ke masjid, Pak, datanglah ke masjid nih, aja ada acara nih tablik akbar nih di bulan Syawal nih. Aduh, mohon maaf nih, ini ada acara halal bihalal di rumah bos. Nanti kajian subuh diajak lagi melalui WhatsApp, diundang dan lain sebagainya. Wah, hadirlah ke masjid. Wah, ini ada acara nih pengajian. Aduh, ini masih lagi belum selesai lagi halal bihalal nih. Datang dia. Wah, datanglah wak ke masjid nih, ada acara apa nih? Ada halal bihalal wak di masjid, rencana motong kambing. Kalau gitu datang aku, kata dia. Kalau motong kambing cepat datang dia. Cara pengajian tak mau dia datang. Tak bertambah amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka banyak tanda-tanda orang yang berhasil di bulan Ramadan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran ciri-cirinya. Kalau tak dapat ciri-cirinya itu berarti belum berhasil Ramadan dia. Ada yang 20 tahun dia berjumpa dengan Ramadan. Ya begitu-begitu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini saya bukan mengajari, bukan menjustifikasi, tidak. Kita hanya saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. 20 tahun dia berjumpa dengan Ramadan, begitu-begitu saja. Tak ada yang bertambah. Bahkan malah berkurang dari amal ibadahnya itu. Bulan Ramadan masih semangat lah, tapi begitu masuk habis Ramadan tuh hilang, semua hilang. Tak ada cerita lagi. Di antara ciri-ciri orang yang berhasil itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau bulan Ramadan dia rajin berimpak, bulan Ramadan dia rajin bersedekah. 29 malam ikut taraweh dia, 29 malam dia berimpak bersedekah. Selewat kota impak masuk sedekah. Selewat kota impak masuk sedekah. Keluar dari bulan Syawal tak berkurang sedekahnya itu, tetap dia bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu tanda-tanda berhasil Ramadan itu, Pak. Tapi tak banyak pula kita yang begitu. Begitulah memang setan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menggoda kita, mendatangkan was-was dalam hidup kita. Bagaimana dia menghalangi kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya tak silap ada beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan, setan ini dia luar biasa. Maka kita ketika makan tuh dianjurkan untuk membaca doa supaya setan tuh jangan ikut dia makan. Baca doa kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena kalau kita makan tuh tak baca doa, setan tuh ikut makan dengan kita. Gemuk setan tuh, Pak. Gemuk setan tuh. Masuk kamar mandi kita juga dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena kalau kita masuk kamar mandi tak baca doa, ikut setan tuh ke dalam kamar mandi. Kita masuk rumah juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Walaupun ada orang maupun tak ada orang, ucap salam, Pak. Karena kata Nabi, kalau ada orang masuk ke dalam rumah dia tak ucap salam, maka setan ikut sama dia. Sekali dia masuk rumah tak ucap salam, satu setan ikut sama dia. 2 kali masuk rumah tak ucap salam, 2 setan ikut sama dia. 3 kali 3 setan. 115 kali masuk ke dalam rumah dia tak ucap salam, 115 setan ikut dalam rumahnya. Maka banyak maksiat yang dia laksanakan. Masalah yang kecil jadi besar, masalah yang besar sulit untuk diselesaikan. Ucap salam, Pak, masuk rumah itu ucap salam. Mau tak ada orang pun ucap salam. Siapa yang menjawab salam kita? Malaikat menjawab salam kita. Walaupun tak ada orang di rumah, apalagi ada orang di rumah. Nah, ucap salam. Tapi saya sampaikan itu, jangan pula berlebih-lebih kali. Kadang ada orang dia kalau tak tahu dia masih baru berlebih-lebih juga, Pak. Nanti masuk dia ke dalam rumah, Assalamualaikum. Jumpa dia istri ruang tamu, Assalamualaikum.
Jumpa istri di dapur, assalamualaikum. Jumpa istri di kamar, assalamualaikum. Jumpa istri kamar mandi, assalamualaikum. Kata istri dia, kurasa buang tabiat laki ini, kata dia. Cap salam tuh menghindari daripada godaan setan. Sudah kita jelaskan itu. Kalau saya tak silap beberapa pertemuan yang lalu itu, bagaimana tasyahud kita itu kemudian menjadikan setan tersakiti. Bagaimana kemudian ucapan la ilaha illallah kita itu menjadikan setan tersakiti. Waktu sakaratul maut itu kita ucap la ilaha illallah, kita bisikkan ke telinga daripada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Kenapa? Karena setan di situ menggoda, Pak. Dia bawa air itu kepada orang yang sakaratul maut. Karena orang yang sakaratul maut dalam keadaan haus. Kau mau air? Kalau mau air, aku Tuhanmu, kata setan. Maka di situ kita bisikkan ke telinga orang yang sakaratul maut itu, la ilaha illallah. Hadapkan dia ke arah kiblat. Kalau sana kiblat berarti sana kaki dia, sana kepala dia. Kalau tak bisa sana kaki, sana kepala, arahkan dia ke arah kiblat, wajah dia ke arah kiblat. Kalau tak dapat juga tak ada masalah. Yang penting bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Nah, Bapak kalau ada istri nanti sakaratul maut, bisikkan. Ibu kalau ada suami yang sakaratul maut, bisikkan. Kenapa? Di situ setan menggoda. Tapi pastikan betul-betul memang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, maksudnya jangan pula masih minum bodrek 2 biji, udah ibu bisikkan ke telinga suami, itu mengamuk suami itu nanti. Masih lagi 2 bodrek diminumnya, dibisikkannya ke telinga, aku kata wah. Nah, itu diantara cara agar bagaimana setan merasa tersakiti. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, itu tanda dia berhasil bulan Ramadan dia, Pak. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya, berhasil Ramadan dia. Kalau di bulan Syawal nih, Bu, masih menjumpai lagi suami si marah aja kerja dia. Atau bapak menjumpai istri si marah aja kerja dia. Marah nih boleh sebetulnya. Nabi pun pernah marah. Macam mana Nabi marah? Nabi marah kalau ada orang yang melanggar syariat Islam. Ada orang tak solat berjamaah. Selesai solat kata Nabi, mana pulan, mana pulan. Tak solat berjamaah. Mana rumahnya? Akan kubakar rumahnya, kata Nabi. Mau dibakar Nabi rumah orang yang tak ikut solat berjamaah. Itu maksudnya Nabi marah. Tapi ada orang marah, ini dia memang pengaruh setan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marah, dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Marah, dia mengeluarkan sumpah serapah, caci, maki, hina, cela, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang memukul, ada yang menampar, ada yang menyakiti. Tak berhasil Ramadan dia. Kalau bulan puasa itu baik, betul. Oh, jangan tanya. Tak ada pernah dengar dia marah. Tapi begitu bulan Syawal, salah sikit main tampar. Salah sikit main pukul. Asal ditanya anak, ya mama mana tuh, kau tengok tuh bawah meja tuh. Bawah meja istri dia tampar sama suami dia. Bayangkanlah, Bu. Melapor ibu tuh ke kantor polisi. Tolong Pak Polisi, kenapa KDRT tampar suamiku. Sini biru, sini merah, sini hijau. Tanya polisi itu apa pekerjaan suami ibu? Petinju. Oh iyalah petinju. Bahayalah kata polisi itu. Tak bisa menahan amarah, Pak. Jadi kalau bapak lagi masih main pukul bulan Syawal nih, minta izin saya. Kalau masih lagi caci mencaci, sumpah serapah, cela mencela, tak berhasil Ramadan itu, Pak. Begitu juga ibu, kalau bulan Syawal nih, ibu masih merepet mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, marah kepada anak, seluruh hewan yang ada di kebun binatang tuh keluar dari mulut dia, tak berhasil Ramadan tuh, Bu. Semua hewan tuh keluar. Tak berhasil Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berhasil Ramadannya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Apalagi misalkan wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain.
Kalau bulan Syawal ada lagi orang yang putus silaturahim, tidak berhasil, Pak. Tak berhasil. Adik beradik masih tak bercakap, abang berabang masih tidak lagi bertegur sapa. Keluarga berkeluarga tidak lagi saling kunjung mengunjungi. Putus silaturahim tuh. Tidak berhasil Ramadan tuh, Pak. Amal tuh gantung, kata Ibnu Abbas. Salatnya gantung, puasanya gantung, sedekahnya gantung, semua gantung. Kalau tak disambungnya sampai dia meninggal dunia, tak terima amal. Tak terima amal. Maafkan, Pak, kesalahan orang lain. Dan gara-gara masalah kecil putus silaturahim. Kalau tak dia yang datang ke rumahku sampai hari kiamat, tak mau aku datang ke rumah dia. Oh, tak mau dimaafkan ya. Padahal ada seorang sahabat yang dijamin Nabi ahli surga. Saya singkat, datang seorang sahabat menanyakan kepada orang yang dijamin ahli surga itu apa amalnya. Kata sahabat itu, saya tak punya amal khusus kecuali saya tak pernah memejamkan mataku sebelum aku bermohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri dan dengki dari dalam hatiku dan kumaafkan seluruh kesalahan orang yang pernah berinteraksi denganku. Kata Nabi ahli surga, Pak. Mau tidur dia mohon pada Allah supaya hilang iri, hilang dengki, dan memaafkan seluruh kesalahan orang yang pernah berinteraksi dengan dia, ahli surga. Berapa banyak kita yang mau tidur maafkan kesalahan orang, Pak? Tak banyak. Yang banyak mengingat kesalahan orang. Itu yang banyak kita. Memaafkan kesalahan orang, tak banyak. Kalau masih ada lagi kita putus silaturahim nih di bulan Syawal nih, ingat-ingat, Pak. Kalau masih ada lagi kita tak bertegur sapa di bulan Syawal nih, ingat-ingat, Pak. Kalau masih ada lagi kita tak cakapan, Bu, di bulan Syawal nih, ingat-ingat, Bu, bahwa ternyata Ramadan kita belum berhasil. Yang terakhir, orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, mereka istighfar kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni segala dosa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, sedang mereka mengetahui. Banyak-banyak beristighfar di bulan Syawal nih, itu tanda kita orang yang berhasil di bulan Ramadan. Jangan selesai bulan Ramadan makin bertambah dosa kita. Jangan selesai bulan Ramadan tak mau kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar yang kita keluarkan dari lisan kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda orang yang berhasil bulan Ramadannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun masih ada yang kurang ya Allah di bulan Ramadan kemarin, sempurnakanlah ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala kekurangan dan segala kesalahan. Jangan tak terima amal kami di bulan Ramadan, karena kami butuh pengampunan dan amal untuk berjumpa denganmu kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dinina wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang solehnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikannya doa dari pula kepada kita pada malam hari ini. Yang tadinya menjadi ini kita buka dengan bacaan basmalah.
kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.